Apa hal paling aneh yang pernah kamu cari di Google Search? Hayo, apa? Kayaknya kalau yang aneh-aneh nggak pakai Google ya. Halo, nama gue Delvin. Nama gue Gracia, Umur gue 24. umur gue 23. Baru kenalan, baru ketemu. Iya. Mulai ya. Mulai. Oke, pertama, bagaimana cara kamu berdamai dengan hal yang paling buruk yang pernah terjadi dalam hidupmu? Cara gue berdamai, awalnya pasti struggle dulu ya, pasti. Kayak lo benci diri lo marah dengan apa yang terjadi. Cuman menurut gue dengan cara lo memberikan emosi seperti itu juga nggak akan merubah apa-apa karena it happen. Jadi kayak yang gue pelajari, cara gue berdamai, just accept because it happen dan jalanin apa yang sekarang ada gitu karena itu udah terjadi dan gue nggak bisa ngubah apa yang udah terjadi gitu. Kalau gimana? Ya, kurang lebih sama sih. Kayak kalau dipikirin lama-lama juga pasti kan nggak baik ya. Kayak kalau mikirin yang kayak huruf-hurufnya kalau panjangan ntar jadi bisa menghambat produktivitas gitu-gitu. Jadi ya lebih baik kan lebih cepat buat diambil pelajarannya, lebih cepat juga move on-nya. Tapi ya balik lagi itu kan ngomong gampang ya. Ngomong gampang ya, cuman ujung-ujungnya kenyataannya ribet ya. Seminggu, 2 minggu, sebulan ya nggak move on. Ya gitu sih paling. Oke. Next ya. Dalam hal memilih pasangan hidup, apa karakteristik seseorang yang paling tidak bisa kamu toleransi? Aduh. Mana ya? Susah juga tuh pertanyaannya. Mungkin lebih ke kalau pasangan ya. Mungkin gue nggak terlalu suka kalau kayak yang kayak terlalu ngekang banget gitu loh. Kayak misalnya bener-bener semuanya diatur, semuanya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya mungkin karena masih muda juga kan, jadi kayak nggak terlalu, masih mau kemana-mana dulu lah, masih mau main, masih mau apa. Jadi belum terlalu suka gitu kalau misalnya udah dikekang, udah diatur, hidup harus kayak gini, hidup harus kayak gini. Jadi paling itu sih masih lebih ke yang kalau buat sekarang ya. Terus kalau buat sekarang masih lebih nyari yang kayak ya udah kita enjoy aja dulu bareng-bareng, belum terlalu mikirin banget depannya, walaupun pasti ada pikiran-pikiran pertanyaan kayak gitu. Nikah besok kan. Iya kan, kalau kayak gitu pusing juga. Jadi kepikiran terus ntar ya. Iya. Ya gitu sih paling. Kalau lo gimana? Kalau gue tuh yang nggak bisa gue toleransi, kalau misalnya bohong. Karena gue tipenya tuh kalau misalnya pacaran, gue bakal sebebas itu ngebiarin cowok gue mau ngapain aja terserah. Tapi kalau misalnya kayak gue tanya sesuatu, jawabannya salah, karena gue kalau nanya sesuatu pasti gue udah tahu jawabannya apa. Itu gue nggak suka di situ. Gue bakal lebih toleransi dan gue nggak bakal marah ketika gimana pun masalahnya seberat apapun, tapi ketika gue tanya dia jawabnya jujur-jujurnya. Karena orang jujur tuh susah ya, cukup susah ya. Apalagi kalau misalnya takut nanti, aduh tapi kalau gue jujur nanti pacar gue marah dan segala rupa. Tapi karena apa sih kayak rootnya hubungan itu trust, jadi ketika lo nggak jujur tuh gue langsung trust issue kayak gitu sih. Berarti lebih ke kayak dari awal, kalaupun ada yang kacau banget dia ngapain atau apa, tapi jujur tuh berarti lo masih nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, karena kalau misalnya kayak yang tadi sebelumnya gue bilang kayak walaupun itu berat gitu, tapi it happen dan gue nggak bisa ngubah itu gitu. Kalaupun dia emang pengen berubah menjadi lebih baik, itu bukan karena gue, tapi karena emang dianya pengen berubah menjadi lebih baik. Seru ya? Nih agak jauh nih. Jika kamu punya anak nanti, aduh. Apa saran yang akan kamu berikan padanya tentang cinta? Oke. Saran pertama yang gue akan berikan tentang cinta adalah you need to love yourself first before you fall in love with someone else. Karena kalau lo nggak sayang diri lo sendiri, gimana gitu cara lo bisa sayang sama orang? Lo cuma nyakitin diri lo sendiri gitu. Jadi apapun yang lo lakuin tuh buat orang lain, bukan buat diri lo sendiri. Sama kedua, cerita sama gue dong terbuka. Jadi gue pengen nanti anak gue tuh transparan gitu sih sama gue, cerita apapun gitu. Nah kan kadang ada yang orang pengen tuh punya anaknya cepet supaya age gap mereka tuh nggak terlalu jauh, supaya anaknya masih mau gitu cerita. Jadi kayak sebagai orang tuanya juga masih bisa relate karena nggak terlalu jauh umurnya atau kayak gimana gitu paling sih.
Tapi kayak kalau menurut gue sih lebih ke gimana mindset orangnya ya, karena kayak gue nemu ada kayak beberapa orang gitu, mereka tuh gap sama anaknya juga jauh. Tapi karena ini gue nggak menyinggung, nggak ngejudge ya, tapi ini gue lihat aja. Tapi karena emang si orang tuanya ini dengan gap yang jauh dengan kayak generasi yang berbeda, tapi dia berusaha untuk mengerti generasi yang sekarang itu loh, karena perubahannya kan udah beda banget gitu kan, apalagi soal cinta dan segala rupa tuh udah sangat beda. Dan ketika orang tuanya bisa mengerti, jadinya tuh orang tuanya yang nge-catch up anaknya tuh supaya oke, I'm trying to understand you, just tell me everything, kayak lebih kayak gitu sih. Apa hal yang paling konyol yang pernah kamu lakukan saat jatuh cinta? Kalau jatuh cinta tuh orang-orang buta semua nggak sih sebenarnya? Banyak sih konyolnya. Ini yang paling konyol. Apa yang paling konyol ya? Konyol sama bodoh tuh tipis ya? Mirip lah. Tipis ya. Lebih ke bodoh kali ya. Apa tuh? Lebih kayak kalau gue tuh pernah punya mantan pacar abusive, selingkuh dan segala rupa, trust issue gitu kan pada saat itu. Cuman gue nggak ngerti kenapa namanya, karena gue cinta dan gue menganggap tidak akan ada orang lain yang seperti dia, padahal nyatanya banyak yang jauh lebih baik. Ya gitu, karena gue belum love myself. Jadi tuh apapun bisa gue toleransi, jadinya gue nggak bisa, gue nggak bisa ngajarin pacar gue pada saat itu untuk how to respect me, how to kayak treat me kayak gimana, kayak gitu. Konyol, bodoh, love is blind gitu sih. Gitu. Kalau lu gimana? Nggak, kayaknya konyol nih. Nggak, malah kayak bingung gitu loh. Kayak nggak ada yang bisa gue... Karena kalau cinta konyol semua ya. Kayak, apa ya, yang kayak ngejemput, nganterin kayak misalnya yang udah tau, misalnya nih, rumah gue di Tebet. Terus ada yang mau gue deketin nih, misalnya rumahnya jauh lah, di mana itu lah, pokoknya jauh. Jakarta Barat gitu kali ya. Jauh lah. Terus dia lagi mau kemana gitu, terus dia ya curhat lah, kayak bingung nih naik apa gitu. Ya tinggal bilang aja kan kayak, oh iya pas nih gue di sini, kayak padahal mah kagak dari rumah kan. Ya udah langsung nyari-nyari dulu mana nih kendaraan, di mana cari dulu. Mau arahnya kemana aja tetap sejalur tetap jatuhnya. iya, sama ya bareng ini bareng, padahal nggak ada bareng-barengnya, itu muter-muter dulu kayak. Ya paling yang kayak gitu-gitu sih, yang kayak effortnya rada ekstra, tapi ujung-ujungnya nggak dapet kan ya. Main bohong ya. Tapi lo pernah dapet nggak? Apa? Maksudnya? Dengan effort kayak gitu, lo pernah dapet? Pernah. Terus pertanyaan gue, Kok jadi panjang ya? nomor satu ya, pertanyaan gue, ketika lo udah dapet nih, lo masih melakukan hal yang sama nggak? Masih sejalur nggak tuh, jalan pulang? Ayo. Gue nganggapnya sih masih, cuman nggak tahu ya kalau dari pasangannya apa dia nganggap begitu udah jadi effortnya lebih turun atau enggak, gue nggak tahu. Tapi kalau gue nganggapnya sih masih aja. Oh, lo masih menjadikan sejalur masih, tuh rumah, berarti masih effortnya masih sama lah menurut gue. Menurut sananya nggak tahu ya. Tapi lo mager-mageran gak? Soalnya kalau PDKT no mager tuh pasti. Gue sih nggak mageran. Jika kamu bisa, apakah kamu ingin mengubah cara kamu dibesarkan oleh keluargamu? Iya. Nggak, gimana ya? Sebenernya gue nggak. Ini pertanyaannya tricky ya. Ya secara in general sih enggak, ya udah bersyukur aja. Tapi mungkin ada little things ya, kayak aduh dia curhat ya. Maksudnya kayak mungkin oke. Mungkin lebih kayak gue belajar kayak pentingnya apresiasi gitu. Jadi gue ngerasa mungkin akan lebih healthy lagi environment di mana gue dibesarkan kalau memang apresiasinya tuh ada gitu loh. Kalau misalnya gue ngapain atau apa ada apresiasi. Istilahnya kan ya susah juga ya kan, mungkin ada yang lingkungannya kayak beda-beda kan orang nanggepin gimana pencapaian kita itu diapresiasi kan ada yang malah harus di-push walaupun udah ada pencapaiannya tapi malah kayak tetap iya kamu bisa lebih bagus nih ini kan ada yang malah jadi termotivasi, ada juga yang malah yang kayak bukannya diapresiasi malah digituin lagi nih kayak kapan puasa kayak gitu-gitu. Kalau gue sih lebih ke situ sih. Lo gimana? Kayak kurang lebih tuh sama, kalau misalnya apresiasi tuh gue sepakat ya, soalnya kayak love language
anak tuh kan beda-beda ya. Ada yang dia sukanya di-push, ada yang dia sukanya ayo nak kamu semangat, yang diberikan apa kayak motivasi positif gitu loh. Cuman kayak kan ya namanya nggak semua orang bisa mengerti itu dan kayak itu juga sesuatu yang susah diubah ya. Susah banget diubah. Cuman paling kayak gue mikirnya walaupun hal-hal yang gue nggak suka, cuman kayak kedepannya tuh gue cut off gitu loh apa yang gue nggak suka, jadi gue bisa nanti kedepannya tuh bisa lebih baik ke anak gue gitu. Kayak gue berusaha ngerti love language anak gue, dia maunya apa ya berusaha lebih ngerti sih. Dan harus balance juga kan. Kan kalau diapresiasi terus ntar kayak sana malah jadi kayak enakan. Iya, jadi kayak enakan terus sekalinya gagal atau apa malah jadi nggak baik kan, ntar mesti belajar juga. Harus balance lah. Iya, harus balance. Kayak tegas tapi kayak kalau misalnya emang ada pencapaian atau kayak lagi susah atau kayak gimana, kalau gue sih love language gue lebih suka yang dikasih kayak masukan positif gitu loh dibandingkan kayak dijudge dan segala rupa, lebih kayak gitu. Itu sih. Oke. Thank you guys. Thank you. Banyak curhat kayak gue. Jadi curhat. Say goodbye.